selanjutnya ini kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Putu kembali. Coba kita akan mengobrol tentang bisnisnya yang lain, yaitu bisnis kapal. Wow, karena Pak Putu ini ternyata sempat bekerja ya, yang ada hubungannya dengan kapal. Kita akan ngobrol seperti apa itu bekerjanya sampai akhirnya punya kapal. Jadi jangan pernah anggap remeh keinginan ya, atau mungkin doa-doa yang sempat diucapkan, karena itu bisa menjadi kenyataan kalau kita bekerja keras. Bagaimana Pak Putu untuk bisnis kapal sendiri ini, awal mulanya gimana nih Pak? Apa pernah terlintas, pernah terucapkan atau dulu saya pernah bercanda Iya. waktu di Malaysia, karena saya kerja di Malaysia dengan jabatan yang tidak bagus lah, setelah jadi public area dan kayak tukang bersih-bersih gitu. Itu gajinya pasti kecil, dan samping itu kemungkinan tip juga tidak begitu banyak. Tapi seiring waktu saya bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi juga. Tapi mentoknya mungkin tidak berkarir di situ karena mungkin tamatan kurang. Waktu itu saya kurang pede lah. Nah, pada suatu itu saya ingin cari sampingan di Malaysia ya, kerja di Malaysia. Saya pikir kerja kasar itu lebih gede. Kalau di Malaysia dulu kerja kasar itu lebih gede. Saya juga pas datang dari kerja hotel, karena kerjaan cuma 8 jam kan, dalam satu hari 8 jam. Kalau nggak ada tamu rame, kita kan nggak ada overtime juga gitu. Jadi saya ada, kebetulan itu hotelnya dekat pelabuhan, namanya di Pelabuhan Kedah. Nah di situ saya lihat banyak kapal, banyak orang nyelam. Dulu saya kan jago nyelam. Dulu saya juga orang nanam rumput laut. Nanam rumput laut kan biasanya nyelam 2 meter 3 meter biasa itu, kayak si bolang gitu loh. Nah saya lihat anak-anak itu, kenapa dia gosok-gosok bot kan, nyelam gosok-gosok bot, kapal lihat datang dia gosok-gosok. Saya tawarin diri, boleh nggak saya bersih-bersih kapal. Nah pada saat itu saya lihat kapal cepat di Kedah Langkawi yang menuju ke Kedah, dari Langkawi ke Kedah. Itu saya bersihin, dapat ongkos berapa ringgit saya lupa itu. Nah dari cuci kapal itu saya berpikir, karena saking capeknya, karena basah dan dingin, saya berdoa waktu itu, iseng berdoa ya, iseng berdoa bahwa suatu saat saya ingin punya kapal begini ke Nusa Penida. Waduh. Karena saya kampung saya Nusa Penida kan. Iya. Saya punya gitu ya, cuma canda-canda aja dalam hati sama teman gitu. Yang mudah-mudahan diketawain sama teman. Terus waktu itu ya saya berpikir kayak ada merinding gitu kan, oh ini pasti benar terjadi nanti. Dan saya optimis akhirnya, nanti kalau saya punya uang saya nabung. Akhirnya kejadian lah, gara-gara cuci kapal, cuci bersih, kita punya ambisi. Iya. Kalau saya tidak cuci kapal mungkin tidak ada niat beli kapal, karena itu ada historikalnya. Iya. Sama kayak ada pecutan, sama kayak kerja di hotel, karena saking capeknya kita berjemur di sepanjang pantai itu, nyapu dan bersih-bersih dan ketemu tamu. Saking capeknya kadang-kadang tenaga itu, kalau pas rame kita juga ada keluh-keluh gitu loh. Jadi saya bilang, saya tidak mau jadi kuli terus lah. Saya harus kerja di hotel, punya hotel. Iya. Tapi kejadian punya kapal. Cuci kapal punya kapal. Dulu saya gosok kerang, karena bungkus kerang kan, punya kerajinan kerang. Iya. Dan untuk bisnisnya sendiri ya, ini waktu awalnya itu memang Nusa Penida ya kan, di Nusa Penida dulu sampai akhirnya berkembang ya Pak ya. Sampai saat ini punya berapa kapal loh Pak? Kalau kapal gede 8. 8. Ada kecil-kecil yang di fasilitas water sport kan banyak. Iya. Dan rata-rata untuk omsetnya sendiri, untuk kapalnya sendiri? Kalau dulu besar, karena kita kan include water sport. Kalau sekarang kan agak susah. Kalau dulu agak lumayan besar. Lumayan besar ya. Dan itu juga keinginan dari klien-klien yang tadi Pak Putu bilang. Awalnya ingin ini, ada minta water sport. Kalau kapal 8 bisa ditanya, 8 besar sekali. Wow. Satu kapal aja udah besar, karena mahal kapal. Investasi satu kapal 5M, 6M kan pasti mahal. Rutenya saat ini kemana saja Pak? Saya fokus ke Nusa Penida saja. Fokus ke Nusa Penida, saya pikir kampung saya lebih nyaman kalau saya bangun kampung saya sendiri. Karena mungkin itu salah satu cita-cita juga. Betul. Jadi kalau saya bangun kampung saya sendiri, saya pasti dapat, satu, keamanannya pasti dapat. Kedua, saya bisa mempekerjakan saudara-saudara. Itu tujuan utamanya. Karena saya pengalaman bapak saya sakit transmigran itu kan karena saking tidak ada kerja. Nah sekarang dengan lapangan kerja, paling tidak saudara saya jangan sakitan lah. Ya Nusa Penida aja gitu. Tapi ada juga saudara-saudara saya masih di tempat terang. Mungkin posisinya sudah nyaman kan. Tapi ujung-ujungnya nanti kalau sudah keamanan dia tidak dapat di daerah orang, dia pasti akan balik. Karena sebaik-baiknya kita untuk orang lain pasti ya Pak ya. Jadi seperti itu tuh Sobat Lentera TV. Kita sudah mengobrol untuk bisnis kapalnya. Wow, ternyata bukan hanya ini. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya, karena Bapak Putu itu bukan hanya punya bisnis kerang, bisnis kapal. Lalu beliau juga punya
bisnis hotel. Nah, Pak Putu bisa ceritain untuk bisnis hotelnya sendiri itu asal mulanya seperti apa sampai akhirnya kepikiran, kan Pak Putu juga dari awal ingin ya punya hotel. Kalau bisnis hotel kan resort, Iya. itu memang saya belajar dari Malaysia karena kerja di Radisson Tanjung. Artinya saya dapat inspirasi banyak di situ. Baik. Seperti saya bilang dulu, saya pernah kerja di situ, saya bekerja banyak pengalaman di situ sehingga saya punya cita-cita. Kalau saya buat begini di Nusa Penida ini aman, karena saya udah mengerti sekali tentang hotel dan saya senang sekali benar-benar di hospitality pariwisata ini. Iya, Nah, nyaman ya. selain itu juga dasarnya buat hotel itu karena dasarnya permintaan juga. Ada permintaan pasar dan ada permintaan teman-teman pemilik travel mengharapkan fasilitas saya lengkapin dong lagi satu gitu. Karena yang lain sudah ada kan. Sport galeri jewelry sudah ada, kapalnya sudah ada, travelnya, tournya semua kita handle semua, restorannya ada, beach clubnya ada semua. Tapi kalau tamu menginap di mana? Nah, itu akhirnya kita buat itu. Artinya ini bagian dari permintaan juga. Tapi permintaan pasar itu kalau saya tidak ada khayalan dulu di Malaysia, mungkin tidak tergambar buat hotel itu apa. Kan tidak mungkin kita dengan modal pas-pasan Betul. kita memberanikan diri membuat hotel. Iya. Ini kan resort yang kita bangun ini kan hampir 175 kamar. Jadi ini tidak tanggung-tanggung. Dan saya juga ingin mencari investor, tapi saya coba pelan-pelan dulu. Walaupun tertatih-tatih, tapi saya pelan-pelan. Karena ini prosesnya saya estafet, tidak langsung blok gitu bilang bangun dah. Seberapa keperluan saya segitu saya bangun. Saya perlu kamar saja, kamarnya saya bangun. Nanti kalau saya perlu lobbynya, saya bangun lobbynya. Kalau saya perlu restorannya, restoran kan sudah ada. Mungkin saya agak ekstra sedikit membawa ke restoran yang sekarang ada. Jadi awal sendiri ya Pak ya, tidak join. sementara saya tidak join. Tapi dari karena sebab corona kemarin, ya kita sebenarnya saya ingin cari investor, tapi Iya. belum tepat aja. Baik. Karena gini, karena ini kan sudah saya bangun dari nol, Iya. dari titik penghabisan nol sekali, nol kecil sekali. Dan sekarang sudah punya nama, banyak orang kenal. Tamunya juga ada, bukan nama saja, tapi tamunya ada. Semua orang sudah, travel-travel juga senang kerjasama dengan kami karena kami lengkap. Iya. Artinya ada harapan bagus bahwa perusahaan saya ini sebenarnya settle sebenarnya. Iya. Kalau tidak ada corona, mungkin tanpa investor pun saya bisa bangun Iya. sendiri. Karena saya udah bangun itu dengan sistem yang akurasinya tepat, dengan hitung-hitungan sudah jelas. Tapi kalau corona siapa yang hebat sekarang? Nggak ada yang hebat. Corona ini bisa pukul kita dalam hitungan detik dan Iya. kita tidak tahu. Mesti ini kayak efek domino kan. Apapun yang kita kerjakan agak susah. Tapi saya break dulu. Jadi saya fokus ke 20 kamar yang sudah hampir selesai ini biar bisa disewakan. Nanti mungkin harapan saya dari penghasil sewaan itu bisa membangun yang kamar-kamar berikutnya. Tapi secara struktural cutting lahan kita sudah selesai. Sudah selesai gambar IMB kita sudah tinggal tahap berikutnya saja 60 kamar lagi sama mungkin restoran diningnya kita perlukan. Baik. Dibangunnya dari tahun berapa berarti Pak? Saya bangunnya estafet dari kalau nggak salah Awal dari mulanya tahun? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Ya, Oke, tahun yang lalu. baik. Udah ada 1 tahun setengah kayaknya. Namanya apa? Nama hotel dan motorsport? Semua perusahaan saya namanya Kaspla Bali. Kaspla Bali. Ada Kaspla Bali Boat, ada Kaspla Bali Resto, ada Kaspla Bali Hotel, Iya. ada Kaspla Bali Sisel, semua Kaspla Bali. Karena kita bangun ada ceritanya sedikit lah. Betul. Jadi ciri khasnya Ciri itu ya khas. Pak ya. Ya, Tidak itu mau nama dibilang Kaspla pribadi. juga banyak orang nanya juga. Iya. Nama Kaspla itu apa? Apa itu Pak atau singkatan? Karena dulu saya kan punya buying agent di Kerang. Iya. Saya punya pertama, dasarnya saya tidak punya modal. Katakanlah tamu besar, Iya. lumayan besar lah. Waktu itu saya tidak pernah mengayal kalau dia dapat order sebanyak itu. Tapi modal saya hanya 3 juta rupiah, ordernya 20 juta. Wow. Gimana saya proses barangnya kan nggak bisa. Akhirnya saya bilang sama dia, kalau kamu cash Pak, kan orangnya bapak bisa bahasa Indonesia sedikit ya. Iya. Kalau kamu cash Pak, oke, saya bisa kerjakan. Tapi kalau kamu nggak cash, saya nggak bisa kerjakan. Karena saya nggak punya modal. Dengan polos begitu, akhirnya tamunya berpikir, oke, saya kasih cash, bayar cash. Besoknya datang 2 bulannya lagi dia datang karena kontainer barangnya sudah sampai sana. Dia senang, wah barangnya bagus betul, kamu kontrolnya bagus, ini bagus. Saya akan order banyak lagi, order 2 kali lipat. Saya bilang lagi, kalau kamu tidak bayar cash Pak, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, karena saya 2 kali dulu nama toko saya Dharmaya Shop, nama perusahaan pertama kali nama toko saya Dharmaya Shop, nama saya. Tapi karena datang toko itu tamu Mr. Massimo namanya, dia coret. Dia coret nama Dharmaya itu, kamu pakai nama Kespa aja gitu. Kenapa?
karena kamu setiap minta uang, kamu bilang harus cash Pak. Oh, baik, baik, baik. Ya udah, terserah kamu, karena dia bayar besar ya udah, you mau coret, you mau buat nama, terserah kamu gitu. Akhirnya dia coret. variasi sedikit pelan. Pelan. Nah, tapi ternyata lama-lama karena kasbahnya dia ada kasbah bu, ada ini nambah terus. Dia ternyata punya namanya hotelnya Kasbah Ibiza. Oh. Ternyata dia diam-diam buat hotel juga namanya Kasbah. Iya. Akhirnya lama-lama, dia pakai Kasbah Ibiza. Oke, saya tambahin Bali lah biar beda gitu, biar Kasbah ini punya saya, Kasbah itu punya kamu kan gitu. Saya buat Bali ya, Kasbah Bali. Itu ceritanya. Lama-lama. Ceritanya lumayan unik, makanya saya terus pakai Kasbah. Ya. Makanya orang tanya kok namanya nama Spanyol gitu ya? Ya memang karena pemberiannya orang Spanyol. Gitu. Tapi kalau untuk pencapaian hotel sendiri ya ini lebih spesifik Pak Putu. Ini Bapak ingin kedepannya itu hotel Bapak memang dikenal dunia atau ya bisa mempekerjakan orang-orang sekitar dulu. Ini sebetulnya Bapak kedepannya itu. Kalau saya setiap apa yang saya buat di Nusa Penida itu tujuannya adalah untuk mempekerjakan masyarakat, mempekerjakan saudara paling pertama dulu. Kedua baru masyarakat. Karena intinya kalau kita tidak kerjakan masyarakat saudara dulu, habis saudara sudah kerja semua baru masyarakat, habis masyarakat baru cari yang lain. Artinya kalau tidak saya buat lapangan pekerjaan siapa lagi? Artinya saya coba untuk ekonomi itu tumbuh apabila mereka tidak nganggur. Nah itu yang saya buat. Itu planning masternya begitu. Jadi saya percaya kalau kita sudah punya etika bagus untuk saudara, untuk masyarakat, itu pasti ada doa di situ. Iya, betul. Nah, dengan doa itu apapun yang saya buat saya yakin. Walaupun saya tidak orang besar yang tidak punya uang tinggal ngambil di brankas itu loh. Walaupun hanya memikirkan saja nanti besok saya dapat uang ini untuk bangun ini, hanya minjam-minjam kadang-kadang gitu. Itu tidak masalah. Karena apa yang kita buat itu murni, pure-nya ada tujuan bagus. Iya. Itu aja. Nah, hotel ini planningnya juga buat besar dan kebetulan saya dulu hasil dari apa yang saya dapat di Kerang itu saya beli tanah gitu. Tanah dulu kan masih murah. Saya buat belinya juga berpikir ini beli 1 hektar dulu, 1 hektar. Nanti ada masternya. Kalau ini saya udah beli segini nanti jadinya bungalow. Ternyata saya bisa beli lagi. Oh, kalau udah bungalow harus hotel dong. Ternyata saya nggak bisa nambah lagi kan. Wah, nggak cocok ini tanah segini, harus resort dong. Ya langsung lah. Apa yang saya bangun pelan-pelan itu ya tertata gitu. Karena ketekunan kerja keras ya, tadi ya Pak Putu ya. Dan doa juga. Iya, paling doa dan usaha. Betul. Tapi untuk masa pandemi ini yang paling terkena dampaknya itu yang mana Pak Putu? Sebenarnya bisnis saya hampir 100% kena dampak. 98%. Cuma yang masih aman kan Kerang. Tapi Kerang ini juga ada masalah dia, 70% kena dampak. Kenapa? Karena ekspor sekarang kan susah. Iya, betul. Klien-klien kami itu mereka tidak bisa belanja juga. Iya. Karena kalau dia belanja taruh di mana barangnya? Sementara barang kemarin yang kita kirim kontainer kemarin itu gudang mereka udah penuh. Sementara mereka tidak bisa buka toko. Kan saya kan suplai toko. Betul. Mereka bayar kami itu rata-rata dia punya toko. Kalau tokonya tutup gimana dia bisa belanja gitu. Nah, saya hubungin dia via email, via WhatsApp, dia bilang saya sebenarnya mau belanja. Saya bilang, sekarang murah sekali barang, saya bilang gitu. Tapi walaupun murah Putu, di sini kalau nggak laku, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Mendingan saya beli pada saat mahal, tapi saya bisa jual gitu. Benar juga sih. Akhirnya saya berpikir, wah ini pasti jatuh, benar. Dan tidak dapat jualan, tapi ada sisa-sisa order yang dulu sedikit yang kita masih kerjakan lah, beberapa. Tapi hilang hampir, mungkin 78% sampai 80% hilang. Benar-benar jatuh. Nah sekarang juga di pandemi ini saya lagi semua mati total. Dalam artian water sport tutup, beach club tutup, semua tutup. Semua tutup. Tapi Ya. tidak bikin Bapak Putu ini ya, Sobat Lentera TV, ini terpuruk karena beliau punya solusi lagi bisnisnya.